Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dokter sekalian juga peserta. Terima kasih kepada Bio Farma dan juga pada Spatklin. Hari ini saya akan membawakan mengenai varian mutasi SARS-CoV-2 dan pengaruhnya terhadap kondisi pandemi COVID-19. Jadi dari sini mungkin yang akan saya bawakan itu tidak terlalu banyak yang sampai jelimet banget, tapi ini akan menjadi sebuah pengantar harapannya untuk nanti bisa masuk ke materi berikutnya yang pasti sudah dinanti-nantikan. Kita akan mulai pertama dengan membahas mengenai varian dan mutasi dari SARS-CoV-2. Sebenarnya kita udah sering banget membahas mengenai varian dan mutasi, tapi di sini saya akan mengulang kembali dengan harapan nanti kita akan memiliki satu pemahaman yang sama, sehingga dengan pemahaman yang sama itu nanti ke depan-depannya nih saat kita keluar lagi teknologi-teknologi diagnostik baru, maksudnya barang-barang baru udah kayak paham, jadi kita nggak bingung-bingung lagi gitu. Oke. Pertama kita akan melihat dulu taksonominya. Jadi kalau kita ulang dari awal lagi ini, si SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam subfamili dari Coronavirinae yang terbagi menjadi 4. Di sini ada alpha coronavirus, beta, gamma, delta. Tapi yang perlu diingat, yang perlu diketahui, genus-genus ini bukanlah berhubungan dengan jenis varian yang sekarang. Jadi bukan alpha coronavirus itu yang akan menyebabkan varian alpha gitu ya. Ini adalah varian yang diketahui, jadi ini adalah genus yang diketahui dari si Coronavirinae. Kalau untuk alpha dan beta itu diketahui dia itu bisa menyebabkan infeksi pada manusia. Nah, beta coronavirus sendiri ini yang paling terkenal karena di dalamnya itu ada SARS-CoV dan juga ada MERS-CoV, dan di sini juga SARS-CoV-2 juga masuk ke sini. Ini ketahuannya dari mana? Dari sequencing-nya. Jadi dari sequencing dibuat pohon filogenik, lalu ditemukanlah kedekatan-kedekatannya dan dikumpulkan menjadi satu. Nah, di sini kenapa kita perlu tahu? Karena ini akan menjadi sedikit cerita pengantar untuk lanjut kita ke mutasi gitu. Coronavirinae ini cukup unik karena dia diketahui sebagai virus RNA yang udah bisa menginfeksi manusia dan dia punya susunan genomik yang paling besar. Jadi kurang lebih itu susunannya itu sampai 30.000 base pair. Nah, ini cukup besar ya, 30.000. Nah, kalau base pair itu apa? Base pair itu yang kayak gini nih. Jadi kalau kita lihat yang angka CA, CG, CA itu adalah H-nya itu adalah satu huruf itu adalah satu base pair. Kurang lebih mungkin ini adalah saya mencoba mengawamkan sekali, jadi mencoba menyederhanakan agar kita tidak terlalu jelimet gitu ya. Nah, dari sini dari masing-masing susunan ini, si base pair ini, susunan genomik ini nanti mereka akan terkelompok, jadi mereka akan kayak membentuk semacam kelompok-kelompok gitu, bisa dikelompokkan. Nah, nanti mereka itu fungsinya itu akan menjadi blueprint atau cetak biru. Jadi kayak semacam cetakannya untuk kemudian nanti si virus ini akan memproduksi protein-protein dari si cetak biru ini. Nah, untuk fungsinya sendiri akhirnya dia dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama itu adalah kelompok gen-gen yang disebut dengan kelompok gen-gen non-struktural. Kenapa? Karena dia nanti akan memproduksi protein non-struktural yang termasuk ke dalam sini itu adalah ORF1A dan ORF1B gennya. Jadi ini adalah nama gennya. Nah, si gen ORF1A, ORF1B ini sebenarnya sih dia bukan benar-benar gen, tapi ya considered as gen aja. Nah, dia itu nanti akan memproduksi protein non-struktural yang disebut dengan NSP. Jadi ini NSP1 sampai NSP16. Saya yakin banget ini untuk teman-teman yang sudah mengerjakan PCR ini udah nggak aneh lagi dan udah bukan barang baru ya. Nah, fungsinya si NSP1 sampai NSP16 ini adalah untuk replikasi dan transkripsi virus. Kemudian kelompok gen yang kedua itu adalah kelompok gen untuk yang akan mengkode protein struktural. Di sini yang masuk itu sebenarnya ada 4, yaitu gen S atau spike, E yang envelope, M membran, dan N itu nucleocapsid. Nah, di sini S, E, dan M, kalau kita ingat lagi bentukan awal anatomi virus SARS-CoV-2, maka kita akan ingat bahwa si S itu adalah spike yang menonjol ini, kemudian si E itu adalah envelope-nya, dan membran itu adalah membrannya. Jadi ketiganya ini akan bergabung untuk membentuk si selubung virus fungsinya. Nah, tapi S ini sebagai pasukan utamanya gitu ya, ibaratnya kayak part
paling utama dari si virus ini, dia juga punya fungsi lain, yaitu untuk menempel dan menembus membran sel pejamuk. Nah, ini cukup penting fungsi ini karena nanti kita akan lihat terjadi mutasinya itu kenapa dan how, why secara gambaran besarnya, dan paling banyaknya itu nanti mutasinya itu ditemukannya di protein S. Kemudian protein N itu adalah penyangga dari si RNA-nya. Lalu ada kelompok yang ketiga itu yaitu kelompok gen untuk mengkode protein-protein aksesorius. Jadi dia di luar daripada si ORF dan dia di luar daripada protein struktural. Ini kurang lebih adalah gambaran dari fungsi gennya. Jadi gennya itu nanti akan mengkode pembentukan protein dari si virus saat dia akan membutuhkan untuk replikasi. Nah, kalau kita balik lagi ke si kode-kode rahasia ini atau susunan genomik ini, maka ini adalah sebenarnya utamanya pada saat sebuah virus itu bereplikasi. Jadi what it does itu yang paling utamanya adalah dia akan meneruskan susunan-susunan ini ke anak-anaknya nanti gitu. Jadi ibaratnya inilah yang akan direplikasi, yang akan di copy paste. Nah, kenapa tadi itu menjadi penting bahwa si coronavirine itu punya susunan genomik paling besar? Karena kebayang nggak sih sebagai gambaran itu kan dia akan mereplikasi tulisannya gitu ya. Ibaratnya kalau saya suka memberikan analogi, kayak ibaratnya itu pada saat kita kecil itu kan rata-rata pasti pernah ya ngalamin dikasih tugas sama guru itu untuk kayak nulis yang misalkan saya tidak telat lagi itu, atau saya tidak akan ngobrol di dalam kelas gitu. Nah, itu kita disuruh nulis berkali-kali, berpuluh kali, berapa lembar gitu. Nah, sebenarnya pada saat replikasi virus ini kurang lebih seperti itu. Jadi itu disalin berkali-kali dan berkali-kali. Apa yang terjadi dengan kalau kita bayangin yang disalin itu adalah yang seperti ini. Jadi apa yang terjadi? Sangat wajar sekali kalau pada akhirnya akan terjadi kekhilafan gitu ya. Jadi ada kesalahan nih dari yang tadinya CGU, di suatu saat akan terjadi kesalahan slip menjadi GGA. Nah, ini yang GGA ini yang terus akan teruskan, dan ini sudah menjadi satu mutasi. Jadi kurang lebih kalau kita lihat ini kayak CGU ini kemudian dia menjadi GGA, inilah yang disebut dengan mutasi. Mutasi itu sendiri punya 3 efek. Pertama, bisa jadi mutasi itu akan menyebabkan perubahan sifat di mana virusnya itu malah menjadi lebih lemah. Jadi virusnya itu malah lebih gampang dikeluarkan dari tubuh atau ibaratnya masa infeksinya itu akan makin pendek. Sehingga dia akan dengan seleksi alam dia akan mati dengan sendirinya. Bisa jadi yang kedua itu di sini kalau kita lihat, jadi dia akan tetap sama aja gitu. Jadi sifatnya itu memang ada perubahan dari susunan genomiknya, tapi dia tidak menunjukkan perubahan sifat. Nah, lalu yang ketiga itu ada yang paling sering kita kenal, nah itu dia akan menyebabkan perubahan sifat yang cukup signifikan. Di sini ada beberapa contoh mutasi yang kalau kita lihat, oke. Jadi kalau kita lihat mutasi itu artinya adalah per definisinya adalah perubahan aktual dalam urutan asam nukleat. Di sini saya akan mengambil 2 contoh. Jadi yang pertama itu adalah D641G. Ini salah satu mutasi yang sangat terkenal sekali sebenarnya. Di sini gambarnya kalau kita lihat, jadi apa yang terjadi di D614G, ini saya salah tulis, mohon maaf. Jadi di sini dia itu terjadi perubahan di glikoprotein pada posisi ke-614. Itu dia terjadi perubahan di mana yang harusnya susunannya itu adalah GAT ternyata menjadi GGT. Efeknya apa? Beda satu huruf ini ternyata efeknya cukup panjang. Kalau GAT itu akan mengkode pembentukan asam aspartat, ternyata GGT ini mengkode pembentukan glisin. Akibatnya yang terjadi mereka akan berubah nih. Apa yang dibentuk, apa yang dikode, ibaratnya sifat anaknya itu akan menjadi berubah. Nah, perubahan-perubahan yang seperti ini kadang-kadang akan membentuk suatu advantages baru, walaupun kadang-kadang tidak sedikit juga yang sebenarnya akan memberikan disadvantage. Tapi seperti yang tadi balik ke yang sebelumnya, pada saat virus itu mengalami perubahan, mengalami mutasi yang kemudian sifatnya itu disadvantage untuk virus itu, maka dia akan gone by seleksi alam aja, jadi kayak nggak akan menjadi concern juga gitu.
Nah, salah satu mutasi kedua yang terkenal banget dan sekarang menjadi salah satu dasar untuk diagnosis yang baru itu adalah untuk strategi diagnosis yang baru itu adalah apa yang dikenal dengan 6970 deletion. Di sini harusnya dia harusnya ini adalah susunan genomik yang ada di urutan 69 sampai 70. Tapi kemudian dia hilang, dia terdelete. Dia ibaratnya pada saat tadi kita lagi nyalin tulisan itu dia nggak ketulis. Nah, yang terjadi itu akhirnya terjadi ada di urutan 69 sampai 70 itu dia tidak gen S-nya yang diproduksi ini akan menjadi defect. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal mutasi, maka selanjutnya adalah varian. Varian itu apa sih? Jadi kalau varian itu adalah kumpulan dari virus-virus yang punya genotip yang sama dan fenotipnya juga sama, tapi berbeda. Maksudnya gini, genotipnya itu sama nih, sama-sama punya 6970 delesi, sama-sama punya D614G. Tapi fenotipnya itu kok beda banget ya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang kedua. Nah, apa yang memungkinkan dari hal ini? Yang memungkinkan itu adalah pertama, kombinasi dengan mutasi-mutasi yang lain. Karena dalam satu varian itu akan ada lebih dari satu mutasi. Nah, jadi kalau misalkan mutasi-mutasinya ini ternyata memberikan efek fenotip yang sama, dia akan dikelompokin dulu nih. Untuk sementara kita kelompokin dulu, kita taruh dulu untuk nanti kita lihat apakah ternyata ada mutasi yang sama. Nah, di sini fenotipnya itu yang dinilai adalah antigenisitasnya, transmisibilitas atau penyebarannya, serta virulensinya. Nah, sebagai contoh, kalau untuk varian itu sebenarnya ada 3, ini saya mengambil dari WHO. Jadi ada variant under monitoring, ada variant of interest atau VOI, dan ada VOC, itu variant of concern. Di sini yang perlu teman-teman semua, yang perlu Bapak Ibu dokter semua perhatikan adalah kalau varian-varian pengelompokan varian ini bisa berbeda tergantung dari organisasinya. Sebagai contoh, dari CDC itu akan berbeda dengan WHO. Demikian juga dengan ECDC, karena mereka punya concern sendiri dengan pengamatan lokalnya sendiri. Nah, jadi untuk saat ini, karena Indonesia itu belum mengeluarkan, masih menganut pada WHO, maka saya mengacu pada WHO. Variant of under monitoring ini mungkin varian yang kurang terkenal, tapi sebenarnya ini adalah kelompok yang cukup perlu yang diperhatikan gitu ibaratnya. Pada varian-varian ini itu ditemukan sekelompok virus yang dari data mutasinya itu kan udah dapat diperkirakan nih. Sebagai contoh, nanti kita akan membahas juga sebagai contoh si D614G ini. Nah, sebenarnya dari data-data yang sudah masuk selama ini dari GSAID itu yang dikumpulkan ke GSAID, maka kemudian peneliti-peneliti itu melakukan percobaan in vitro. Jadi kayak mereka mulai bisa tahu nih kayak ini, oh ya, perubahan mutasi yang ini tuh biasanya bisa menyebabkan ke arah yang sini. Tapi yang perlu kita ingat tadi, varian itu adalah gabungan dari beberapa mutasi, sehingga kadang-kadang perlu dilihat lagi lebih lanjut apakah gabungan kombinasi mutasi-mutasi tersebut memberikan efek seperti yang dibayangkan. Nah, kalau misalkan kita varian under monitoring ini berisi dari kumpulan virus-virus yang udah ketahuan dia punya mutasi di sini di A, B, C gitu, di poin ini, di poin B, di poin C, di poin D gitu. Tapi belum ada buktinya nih. Jadi baru direka-reka harusnya kalau kombinasi dari mutasi tersebut bisa menyebabkan efek apa. Tapi belum ada buktinya. Jadi belum ada gambaran epidemiologis yang nyata tampak memberikan efek atau berbeda. Nah, itu masuknya ke variant under monitoring. Di sini perlu diingat, kata WHO, ini tuh paling gampang, varian-varian yang ada dalam kelompok ini adalah varian-varian yang paling gampang akan naik kelas atau dia akan malah di-remove. Nah, kemudian kita akan berangkat ke kelompok varian kedua, yaitu variant of interest. Variant of interest ini adalah varian-varian dengan perubahan genetik atau mutasi, jadi sekumpulan mutasi tadi, yang juga secara teori dapat dibayangkan bahwa dia itu akan ada perubahannya. Nah, di sini juga dia sudah tampak bahwa ada peningkatan kasusnya, tapi belum tampak perubahan-perubahan lainnya. Jadi dia baru kayak
oh ya ini ada peningkatan kasusnya, ayo kita harus perhatikan baik-baik. Sebagai contoh yang masuk dalam variant of interest dari WHO itu saat ini ada Lambda dan Mu. Di sini kalau kita ingat, Mu ini sempat bikin heboh banget dan bikin parno sebelum bahkan dia masuk ke Indonesia dan ramai di Indonesia gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah variant of concern. Variant of concern ini adalah variant yang paling terkenal. Jadi di sini ada 3 kriterianya. Dia itu harus memenuhi 1 atau lebih dari ketiga perubahan ini. Kenapa dia menjadi concern? Karena pertama ada peningkatan dalam penyebarannya atau epidemiologi, gambaran epidemiologisnya, atau ada perubahan dari virulensi dan juga gambaran klinis, serta yang terakhir itu ada penurunan dari strategi-strategi yang digunakan dalam kebijakan publik. Saat ini, kalau dari WHO, variant of concern-nya itu ada 5, yaitu alpha, beta, gamma, delta, dan omikron. Nah, ini kembali ke yang tadi. Jadi kalau misalkan diperhatikan, hati-hati sekali pada saat membaca variant of concern ini. Karena kalau kita berpatokannya pada CDC, CDC itu sudah membuang alpha sebagai variant of concern. Demikian juga dengan European CDC atau ECDC. Nah, kalau kita ngomongin tadi 5 varian ini, variant of concern ini, saya coba jembrengin gitu ya, kayak mutasi-mutasinya. Di sini yang saya ambil itu hanya mutasi terhadap kelompok gen struktural, protein struktural, dan protein non-struktural. Saya akan mulai dari yang protein non-struktural, ini ORF1A dan ORF1B. Di sini saya menyertakan juga sumbernya, jadi nanti kalau sudah kalau misalkan mau dibuka-buka sendiri bisa, dan ini sangat mudah sekali, jadi kita bisa membandingkan antar varian, antar sublineage, kita bisa membandingkan mutasi-mutasi yang terjadi. Ini di atas ini adalah nama mutasi-mutasinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa varian Omikron ini lumayan banyak perubahannya. Tapi untuk ORF1A dan ORF1B itu dianggap kurang terlalu tidak menjadi sesuatu yang sangat-sangat concerning. Nah, kemudian ini adalah untuk protein strukturalnya, yaitu N, E, dan S. Nah, protein S ini, seperti yang tadi kita bahas di awal, dia itu punya fungsi selain membentuk selubung protein, dia juga punya fungsi untuk menembus sel masuk. Jadi untuk nempelnya si virus dengan si reseptor ACE2, dan juga untuk si virus masuk ke dalam sel pejamu. Nah, di sini kalau kita lihat, yang paling rame dan paling marak mutasinya itu adalah di gen S. Nah, si gen untuk mengkode protein S ini, kalau dilihat lagi, kenapa Omicron sebagai latest variant atau varian terbaru, itu menjadi varian yang paling hits, karena ternyata mutasinya itu ditemukan paling banyak di antara kelima variant of concern. Jadi total sekarang yang sudah ketahuannya itu dari hasil sequencing, jadi dari hasil sequencingnya dikumpulin, nah kelihatanlah bahwa dia itu punya sampai sekitar 50 lebih mutasi, sedangkan varian-varian lain itu biasanya mutasinya itu cuma 30. Nah, dari 50 sekian mutasi itu, 32-nya itu ada di gen protein S. Nah, di sini kalau misalkan dibaca, jadi kita bisa bandingin nih, mutasi-mutasinya itu ditemukan di mana juga. Kalau yang hitam itu artinya dia tidak terlihat di mutasi yang tersebut, di varian tersebut. Sebagai contoh nih, si T20N itu ternyata nggak ketemu di Omicron. Tapi kalau misalkan dia warnanya ungu, maka dia 100%. 32 ini, nah ini nanti akan penting pada saat ada yang mau memeriksa menggunakan metode SNP. Kenapa? Karena SNP ini akan memeriksa si mutasi-mutasi ini. Nanti persisnya seperti apa akan dijelaskan oleh Dr. Basti. Jadi ini cuma pengantarnya doang, tapi intinya ini bisa dilihat dan ini bisa menjadi salah satu reference pada saat memeriksa dengan SNP. Jadi kayak kalau kita memeriksa dengan SNP yang ini, maka kita bisa melihat ini adalah variannya apa, ini lihat dari sini. Nah, ini adalah nama-nama daripada mutasinya. Di sini ada Nidel 6970. Nah, terus kalau misalkan ngelihat yang ini,
Untuk cara gampang bacanya itu, si yang warnanya kuning ini ada pada variant of interest, sedangkan yang warnanya orange ini ada pada variant of concern. Dan ini juga ditemukan di variant of interest. Kira-kira ini bisa dijadikan nantinya gambaran untuk pada saat mencoba pemeriksaan dengan SNP. Nah, kita lanjutkan. Kalau ngelihat yang ini tadi mabok, maka saya gedein di sini. Nah, ini tadi kan kita udah ngebahas nih, contohnya si D614G ini. Jadi, mutasi D614G ini terkenal banget karena dia ditemukan di hampir seluruh varian-varian yang menjadi variant of concern. Nah, terus kalau di sini teman-teman, Bapak Ibu sekalian lihat, ini juga ada 6970 deletion yang juga ada di sini. Nah, jadi ini adalah gambaran dari mutasi-mutasi pada gen protein S dari kelima variant of concern. Di sini bisa dilihat, jadi nanti akan masing-masing produk itu nanti akan mengeluarkan, misalkan dia memeriksa K417N, maka kita perlu tahu nih K417N ini adanya di mana aja. Kurang lebih seperti itu, ini untuk mutasinya. Saya akan lanjut dengan pengaruh dari varian dan mutasi tersebut terhadap kondisinya. Jadi setelah tadi kita ngomongin varian dan mutasinya, mutasi yang membentuk suatu kelompok menjadi varian, maka pengaruhnya itu seperti apa sih? Kalau kita mau ngomongin pengaruhnya, maka kita harus balik dulu ke kriteria dari variant of concern. Karena ini adalah kriteria yang menyebabkan suatu varian itu menjadi perlu diawasi, atau bukan perlu diawasi, dikhawatirkan. Nah, di sini kalau kita lihat ada 3 yang tadi sudah saya bahas, jadi ada 3 dampak yang perlu dipertimbangkan. Nah, 3 dampak ini yang selalu menjadi perhitungan apakah bagaimana sih pengaruhnya terhadap kondisi yang sekarang, dan ini juga yang menjadi pertimbangan apakah dia akan turun kelas menjadi variant of interest. Nah, di sini ada increase of transmissibility, jadi kayak penyebaran yang meningkat. Yang kedua itu, saya ulang lagi ya sedikit, yang kedua itu adalah peningkatan virulensinya serta gambaran klinisnya. Lalu yang ketiga itu penurunan dalam strategi yang digunakan dalam kebijakan publik seperti diagnosis, efektivitas vaksin, dan juga terapi-terapinya. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama itu mulai dari proses penyebarannya, transmisi dari si virus. Sebenarnya kalau kita lihat, kelima variant of concern ini memiliki peningkatan transmisi dari si virusnya. Ini saya ambil dari COVID-19 Weekly Epidemiological Update yang dipublish 8 Februari yang lalu. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi masing-masing itu mereka semua punya sifat sama, nyebarnya itu lebih cepat. Saya di sini akan mencoba membahas by theory, hanya untuk si Omicron saja ya. Nah, tadi kan saya udah sempat ngasih clue tuh, kayak iya kenapa protein S itu penting. Nah, ternyata di sini nih. Jadi Omicron itu kalau peningkatan transmisinya itu dilaporkan dia jauh lebih cepat. Dia lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya, yaitu varian Delta. Kalau varian Delta itu dilaporkan transmisinya itu inkubasinya itu 4,3 hari, maka pada Omikron itu dilaporkan rata-rata itu 3 hari. Ini dilaporkan oleh pengamatan kasus dari CDC dan juga yang dianggap sama nih pada saat kasus yang dari South Afrika Selatan juga sama-sama 3 hari. Nah, apa sih yang terjadi? Ternyata dari mutasi itu tuh mendukung percepatan dari transmisinya. Pertama itu, kalau transmisi itu mengalami peningkatan, maka kemungkinan besarnya itu ada 2 hal yang terjadi. Pertama itu, ikatan antara si virus dengan reseptor ACE2-nya itu meningkat, atau afinitasnya itu meningkat. Nah, ini ternyata ditemukan terjadi pada akibat mutasi si yang namanya N501Y, N501Y ini. Ada nih di alfa, beta, dan gamma. Kalau kita kembali ke yang tadi protein S. Lalu juga afinitas ini kalau pada Omikron, kenapa dia bisa meningkatnya lumayan dibandingkan dengan alfa, beta, gamma? Ternyata karena dia juga punya mutasi yang namanya Q498R. Jadi ternyata kombinasi antara si N501Y dengan Q498R ini akan meningkatkan afinitas si virus dengan reseptor ACE2. Nah, kemudian peningkatan itu juga terjadi yang kedua itu karena adanya peningkatan spike cleavage. Spike cleavage itu secara sederhananya adalah
proses yang terjadi pada protein spike untuk bisa masuk ke dalam menembus membran si sel pejamu atau sel host. Nah, pada saat dia itu meningkat, jadi ibaratnya kayak kalau kita andaikan itu adalah proses ngebornya gitu. Nah, ini tuh proses ngebornya tuh jadi makin kuat. Nah, ini dimampukan oleh mutasi bernama H655Y. Di sini nih ada H655Y, lalu ada si H655Y, ada N679K, dan juga P681H. P681H itu ini ada di kelompok sini. Nah, P681H ini juga ditemukan di alfa, tapi dia tidak ditemukan di tempat lain. Kalau di delta, dia itu punya alternatif. Jadi ada perubahannya itu sama-sama di 681, tapi perubahannya itu menjadi R. Nah, sebenarnya kalau CDC ini kemudian mengeluarkan teori, sebenarnya peningkatan transmisi ini memang sudah terbukti nih, peningkatan masa inkubasinya itu memendek jadi 3 hari. Tapi dianggap ada kombinasi-kombinasi yang dianggap kayaknya ini menyebabkan si virusnya juga tidak se-strong itu. Ibaratnya dia cepat tembusnya, dia cepat masuknya, reproduksinya meningkat jauh lebih cepat dibandingkan varian-varian sebelumnya, tapi dia itu tidak se-strong, tidak sekuat, tidak dia lebih vulnerable gitu. Jadi kayak dia lebih gampang dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu dianggap, tapi itu masih dalam penelitian lebih lanjut untuk dilihat apakah memang iya. Jadi dia lebih cepat masuknya, tapi shorter masa rawatnya. Nah, ini kebetulan baru dapat gambaran epidemiologisnya. Memang rata-rata perawatannya itu cuma 11 hari, rata-rata yang menunjukkan gejala 11 hari saja, tapi belum ditemukan apakah benar kombinasi yang dicurigai itu yang menyebabkan hal tersebut. Nah, kalau kita masuk ke yang kriteria kedua, maka kita akan ngomongin soal klinisnya. Apakah dia lebih berat, dan juga bagaimana dengan gambaran klinisnya. Kalau dari WHO, maka disease severity-nya itu sebenarnya terjadi penurunan risiko dari perawatan di rumah sakit. Artinya kategori sedang dan beratnya itu menurun, dan juga kategori beratnya itu menurun. Jadi ibaratnya orang-orang yang kena, yang perlu masuk rumah sakit itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi yang perlu diperhatikan di sini ada resiko dari reinfeksinya. Jadi walaupun dia tidak berat, tapi dia itu bisa reinfeksi lagi. Jadi kayak lebih meningkat. Nah, terkait dengan aktivitas neutralizing dari antibodinya yang berkaitan dengan vaksin, itu belum ditemukan adanya perubahan. Nanti saya akan bahas juga di yang paparan yang ketiga. Nah, di sini belum ditemukan, sebenarnya masih banyak teorinya, jadi belum saya masukkan secara persis mutasi mana sih yang mempengaruhi ini, tapi kita penilaian ini baru didapat dari hasil pelaporan pertama, ini dari negara yang pertama kali melaporkan si Omikron, yaitu Afrika Selatan. Maksudnya dia pertama kali melaporkan peningkatan epidemiologisnya. Nah, jadi di sini dilakukanlah penelitian yang membandingkan antara pasien-pasien yang positif dengan SGTF dan dianggap sebagai Omikron, serta pasien-pasien Delta. Jadi data-data Delta dikumpulin lalu dibandingkan dengan data-data yang positif SGTF. Lalu kemudian dibuatlah analisis regresi multilogistik. Di sini ditemukan sebenarnya yang paling berpengaruh dari severity-nya si penyakit tersebut, dihitung dari jumlah orang yang akhirnya meninggal, ternyata itu yang paling berpengaruh itu adalah pertama varian dari si SARS-CoV-2-nya, di mana Delta itu lebih berat dibandingkan Omikron, dan yang kedua itu adalah komorbiditasnya, komorbid yang ada di pasien tersebut. Nah, tapi kalau kita melihat dari data ini, yang cukup unik itu adalah yang menjadi perhatian, age group ini juga ternyata cukup bermakna. Nah, ini nanti akan kita bahas berikutnya. Serta di sini ada reinfeksi. Oke. Nah, di sini ini dari Scotland. Jadi Scotland itu sudah mulai mau masuk ke era di mana mereka ingin meningkatkan jumlah vaksin boosternya. Di sini mereka melakukan penelitian dan dilihatlah bahwa ternyata angka rawatnya itu lebih rendah, angka masuk rumah sakit dan angka rawatnya itu lebih rendah Omikron dibandingkan dengan Delta. Dan di sini pada saat mereka melakukan komparasi atau perbandingan, maka ditemukan bahwa dose atau booster vaksinasi itu ternyata memberikan proteksi yang lebih. Tapi ini balik lagi, ini pembicaraannya by data, by number. Jadi
yang belum vaksin segera vaksin. Nah, ini juga didukung oleh datanya CDC. Jadi dari CDC itu dia mengeluarkan data, dia bandingin, lalu dia lihat antara pasien-pasien yang masuk ke ICU, pasien yang menggunakan ventilator, dan juga pasien yang meninggal. Di sini datanya ini cukup bagus dan cukup mendukung, cukup bisa untuk sebagai gambaran awal. Selama ini kan banyak orang yang khawatir banget, oh ternyata vaksin itu nggak ada gunanya lagi. Tapi kalau kita lihat dari data ini, sebenarnya kita bisa lihat secara kasat mata aja ya, yang udah fully vaccinated itu lebih rendah dibandingkan yang tidak divaksin, dan yang boosted atau udah ngambil vaksin booster gitu ya, itu juga lebih rendah dibandingkan yang sudah divaksin tapi belum booster. Yang perlu diperhatikan itu dari mengenai severity disease ini adalah terutamanya dua kelompok. Pertama itu adalah anak-anak di bawah 18 tahun yang sebenarnya baru mendapat vaksinnya ini baru-baru ini. Jadi banyak yang kalau by numbers banyak yang masih belum mendapat vaksin untuk anak di bawah usia 18 tahun. Nah, di sini menurut pelaporan yang ada, pertama itu di Inggris dan di Amerika. Mereka bilang bahwa proporsi anak yang dirawat itu meningkat, terutama yang usianya di bawah 1 tahun dengan kategori sedang. Meskipun kemudian dilaporkan bahwa gejalanya itu memang lebih ringan dan lama rawatnya itu lebih pendek. Nah, tapi di sini teman-teman dari CDC dan peneliti dari CDC dan juga peneliti dari Inggris itu bilang bahwa ini perlu diteliti segera karena adanya MIS-C atau MIS-C, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, dan juga kasus long COVID. Yang diperkirakan dengan peningkatan proporsinya ini, ibaratnya meskipun gejalanya itu lebih ringan, rawatnya itu lebih pendek, tapi tetap ada efek-efek lanjutannya yang belum tahu, dan mereka tidak mau mengambil risiko tersebut. Jadi untuk kasus anak-anak ini, yang paling dikhawatirkan itu adalah MIS-C dan si long COVID-nya ini. Lalu populasi kedua yang perlu diperhatikan itu adalah lansia, karena tadi kalau kita lihat by data, lansia itu kalau kita kembali ke data dari CDC ini, kita bisa lihat ini yang gambaran usianya, maka yang usianya ini memiliki angka yang cukup mengkhawatirkan ya, kayak contohnya terutama untuk kematian atau severity disease-nya. Jadi di sini walaupun dia tidak divaksin ataupun dia sudah divaksinasi booster, itu tetap angkanya itu yang paling tinggi untuk severity-nya. Nah, jadi lansia ini mendapat perhatian khusus dan disinyalir akibat terkait dengan risiko adanya komorbid. Yang termasuk dalam komorbid itu sendiri adalah salah satu minimal dari hal-hal berikut, yaitu hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jantung kronis, gagal ginjal kronis, asma, PPOK, keganasan, HIV, dan riwayat atau TB yang aktif. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kita perlu berhati-hati nih dengan data yang kelihatan seperti ini. Karena dengan gejala yang lebih ringan, maka akan ada kecenderungan untuk terjadi underdiagnosed. Nah, itu yang akan dibahas nanti. Jadi kalau pada saat karena gejalanya itu ringan, orang cenderung merasa apalagi di zaman sekarang, musimnya ini lagi pancaroba, jadi orang ngerasanya kayak, oh aku cuma sumeng-sumeng doang, aku cuma nggak enak badan doang, aku cuma masuk angin. Jadi tidak mau cek, sehingga yang terjadilah penyebaran-penyebaran yang semakin luas. Nah, jadi sebenarnya severity yang reducing ini juga menjadi pedang bermata dua yang harus tetap kita tangkis dengan tracing yang tetap kesadaran untuk tracing yang tetap dipertahankan. Kemudian kalau ini adalah sebagai gambaran angkanya untuk menggambarkan tadi mengenai perbandingan antara jumlah kasus dengan severity-nya. Jadi kalau kita lihat ini dari 6 Januari 2021, 6 Januari 2020, lalu kita bandingkan sampai 31 Januari tahun ini. Maka kalau kita lihat angkanya itu meningkat jauh, tapi kalau kita lihat angka kematiannya, maka masih dipegang puncak-puncaknya itu di Desember 2020 dan juga Mei Juni 2021. Ini kira-kira kisarannya delta nih kalau yang Juni ini. Jadi kalau kita lihat jumlah angka kasusnya itu meningkat, tapi jumlah kematiannya itu menurun.
Nah, ini kalau saya bagi, ini juga masih saya ambil dari COVID-nya WHO Weekly Update. Di sini kita lihat ini dibagi menjadi masing-masing area, dan ini adalah area kita, Southeast Asia. Jadi di sini kita bisa lihat angkanya menaik, tapi jumlah kematiannya itu turun. Nah, lalu yang ketiga ini adalah impact on diagnostik salah satunya. Intinya adalah bagaimana pengaruh si varian ini terhadap strategi-strategi yang diambil dalam kebijakan publik, seperti diagnosisnya, lalu juga efektivitas vaksin, dan juga terapinya. Karena saya dari lab, saya akan bahas diagnostiknya. Jadi untuk diagnostiknya itu sebenarnya sampai saat ini ditemukan bahwa PCR itu masih bisa kok mendeteksi Omikron. Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, malah mutasi yang terjadi pada virus ini dalam sublineage BA11 itu malah dia bisa memberikan gambaran-gambaran unik yang jadi bisa memberikan probable Omikron lebih cepat dibandingkan dengan WGS, dan juga tanpa memandang status epidemiologisnya. Nah, seperti yang tadi saya bahas, kayak di South Africa itu karena dulu mereka belum bisa WGS cepat-cepat, jadi mereka langsung tarik data dan mereka pakai si SGTF ini. Nah, SGTF ini juga kemarin ini sempat dijelaskan oleh Dr. Basti, tapi kalau misalkan mungkin ada yang nggak ikut gitu ya, jadi SGTF atau S-gene target failure itu dia juga ditemukan sebenarnya pada varian alpha. Nah, ini disebabkan oleh tadi si delesi di 6970 yang menyebabkan protein S-nya itu tidak terbentuk sempurna. Karena si gen yang mengkode protein S-nya ini tidak bisa menghasilkan, ada delesinya, ada mutasinya, maka protein S yang dihasilkannya itu tidak sempurna. Nah, protein S itu termasuk dalam salah satu protein yang sering kita deteksi di PCR. Akibatnya apa? Akibatnya itu protein S-nya itu tidak bisa terdeteksi karena dia mengalami kegagalan. Nah, di sini kalaupun misalkan saya tidak memeriksa, lab yang saya tuju itu tidak memeriksa gen S, nggak apa-apa. Gen lainnya itu masih bisa dideteksi. Lalu kalau efeknya terhadap rapid antigen sampai saat ini masih masih diperiksa, dilihat lagi lebih lanjut, masih dikumpulin data-datanya. Kenapa? Karena masih banyak yang bilang antara satu dan yang lainnya itu belum sepakat jabat tangan bahwa oh ya, antigen itu terpengaruh atau antigen itu tidak terpengaruh. Saya pribadi so far saat ini pengalaman saya pribadi itu tidak terpengaruh antigennya, tapi kita harus ingat kata kuncinya itu adalah inkubasinya itu lebih pendek, sehingga pemilihan kapan untuk melakukan tracing dengan kapan melakukan pemeriksaan dengan antigen itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, sampai pada kesimpulan, jadi yang pertama itu mutasi itu adalah perubahan dari asam nukleat secara spesifik. Mutasi itu karena tadi kalau kita pakai analogi, mutasi itu sama dengan PR menyalin kalimat saya tidak bolos, saya tidak nyontek, saya tidak ribut gitu. Nah, itu semakin banyak kalimat yang harus ditulis, maksudnya gini, kalau kita bayangkan pada saat kita cuma harus mengulang saya tidak nyontek, saya tidak bolos, dengan kita harus menulis saya tidaknya itu ada 10 jenis gitu. Maka akan lebih mungkin terjadi kesalahannya itu pada saat semakin banyak yang harus ditulis. Nah, itu analogi untuk menggambarkan semakin banyak jumlah virusnya, maka jumlah copy paste-nya itu akan makin tinggi. Efeknya apa? Efeknya itu risiko untuk risiko atau chances untuk mutasinya itu akan makin tinggi juga. Juga lama penyakitnya. Kalau kita harus nulis saya tidak nyonteknya itu 1 halaman dengan tulis saya tidak nyonteknya itu 100 halaman, maka kemungkinan dia akan terjadi kesalahannya itu akan lebih banyak yang 100 halaman. Nah, itu adalah analogi untuk lama penyakitnya. Makanya untuk mengatasi mutasi ini, kita harus semakin cepat ditemukan itu semakin baik, semakin cepat dieliminasi virus itu dari tubuh, akan semakin kecil risiko dia untuk mengalami mutasi. Nah, kemudian strain itu adalah virus dengan fenotip yang berbeda. Jadi, satu varian itu bisa lebih dari satu mutasi. Dan satu mutasi bisa ditemukan di lebih dari satu varian. Jadi harapannya setelah ini tidak bingung lagi antara mutasi dan varian.
Lalu kalau varian terbaru atau Omikron, ini aja yang saya tekankan ya, itu ciri-cirinya adalah pertama mutasinya itu dia yang paling banyak. Secara genomiknya, mutasinya itu paling banyak di antara varian-varian lain yang memberi efek penyebaran dan risiko infeksinya itu lebih tinggi. Tapi tingkat keparahan penyakitnya itu lebih rendah, sehingga kita harus waspada adanya underdiagnosis, di mana orang-orang yang sebenarnya sudah positif itu tidak terdiagnosis karena dia gejalanya sangat ringan. Nah, untuk sisanya mengenai efektivitas vaksin, untuk secara teorinya itu masih perlu penelitian yang lebih lanjut. Demikian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.